Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dr. Rio Azadi, spesialis penyakit dalam. Para jamaah, dari video sebelumnya kita telah belajar bagaimana penularan COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu kita perlu mengetahui ini untuk mengetahui langkah yang tepat untuk pencegahan. Bagaimana pencegahan COVID-19, pencegahan penyebaran COVID-19, seperti yang dari video awal secara langsung maupun tidak langsung. Maka yang pertama, pemerintah dan tenaga medis telah mencanangkan yang pertama, physical distancing. Physical distancing maksudnya apa? Physical distancing itu adalah penjagaan jarak fisik antara satu orang dan orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya agar droplet yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 itu tidak secara langsung menuju ke lawan bicara. Karena apa? Sudah ada jarak. Karena secara teori, droplet atau percikan ludah yang mengandung virus yang bisa dikeluarkan oleh penderita COVID-19 itu secara teori hanya berkisar sekitar 1,5 sampai 2 meter jaraknya. Maka jika kita menjaga jarak 2 meter dari penderita COVID-19, kita menjaga physical distancing, maka secara tidak langsung kita telah mengamankan kita dari percikan droplet itu, sehingga risiko tertular jadi berkurang. Namun, apakah itu saja? Tidak, ternyata tidak. Karena walaupun droplet secara teorinya 2 meter, tapi kalau ternyata ada angin, ada sirkulasi udara, ada AC, maka droplet bisa melayang kemana-mana dalam jarak yang lebih dari 2 meter. Maka dari itu, secara physical distancing, yang langkah kedua adalah memakai masker. Para jamaah dimohon, dihimbau untuk semua memakai masker, baik yang sakit maupun tidak sakit. Karena apa? Dengan memakai masker, maka droplet yang kita keluarkan dari mulut kita, dari hidung kita bicara, itu akan tertahan oleh masker. Dengan syarat pakai maskernya benar seperti ini ya, menutup mulut dan menutup hidung. Kalau misalkan seperti ini, nah ini droplet masih bisa keluar. Nah, tapi kalau seperti ini, diharapkan droplet yang keluar dari saya berbicara ini tidak akan keluar kemana-mana, semua tertahan oleh masker saya. Sehingga ini otomatis ini akan jauh mengurangi risiko penularan penyakit COVID-19 karena dropletnya tidak menyebar kemana-mana. Apakah cukup sampai situ? Ternyata tidak. Karena tadi penyebaran tidak langsung, kita mengetahui bahwa ketika kita memegang barang-barang yang terkontaminasi COVID-19, maka bisa jadi tertular juga. Padahal kita tidak tahu barang mana yang terkena COVID-19 yang mengandung virus. Apakah jangan-jangan tadi ada penderita COVID-19 di situ, kemudian menularkan virusnya ke barang-barang lain, menempelkan virusnya ke barang-barang lain, kita tidak tahu. Maka dari itu langkah ketiga, selain pakai masker, kemudian di physical distancing juga kita sering cuci tangan. Karena apa? Dengan kita sering cuci tangan, maka kita akan mengurangi risiko penularan karena tidak langsung. Contoh, saya memegang gagang pintu. Gagang pintu itu mengandung virus. Karena tadi ada orang yang COVID-19 yang memegang gagang pintu itu. Saya memegang gagang itu, otomatis tangan saya juga terkontaminasi oleh virus. Maka kalau kemudian tangan saya itu memegang mulut atau mengucek-ucek mata atau mengucek-ucek hidung, maka saya bisa tertular. Tapi kalau saya sering cuci tangan, saya mau cuci tangan setelah dalam aktivitas tertentu, saya cuci tangan. Kemudian saya melakukan aktivitas lagi, saya cuci tangan lagi. Maka kemungkinan tangan kita terkontaminasi virus, kemudian kita memegang wajah kita itu semakin berkurang karena kita selalu cuci tangan. Itulah yang perlu dilakukan oleh para jamaah, termasuk di lingkungan pengajian atau di masjid. Budayakan selalu physical distancing dulu. Jaga jarak 2 meter. Kemudian juga memakai masker. Sakit mau tidak sakit, harus memakai masker. Karena pakai masker itu sejatinya bukan untuk melindungi kita saja, tapi kita melindungi orang lain jangan sampai tertular oleh kita. Karena kita tidak tahu kita membawa virus atau tidak. Maka dari itu, physical distancing, pakai masker, dan kemudian jaga itu selalu cuci tangan. Dan karena kita namanya physical distancing ya, kalau di masjid kadang-kadang kita bertemu dengan jamaah, kita bersalaman. Oh, bersalaman saya. Untuk sementara ini waktu wabah, tidak usah bersalaman dulu. Semua mungkin dengan diganti dengan ucapan salam, kemudian tangannya seperti ini, itu bisa untuk menggantikan salaman. Sementara, bukan karena menyalahi sunnah tidak, tapi untuk menjaga diri kita dulu. Untuk sementara, tidak usah salaman dulu. Kita selalu menjaga jarak dan pakai masker. Baik orang itu dikenal atau tidak. Kadang-kadang kita tidak pakai masker. Ini kan orang-orang sekitar sini, tidak usah pakai masker. Saya kenal orang ini. Oh, ini teman saya. Oh, ini rekan saya. Oh, ini orang jamaah kompleks ini. Tidak seperti itu. Karena kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Walaupun jamaah kompleks itu, tapi jamaah itu setiap hari keliling bekerja di pasar, di kantor, di rumah sakit dan lain-lain, kita tidak tahu. Kemudian dia pulang dari pasar, pulang dari kantor, pulang dari rumah sakit membawa virus, kemudian dibawa ke kompleks itu, kita tidak tahu. Maka dari itu semuanya harus memakai masker. Insya Allah itulah sedikit penyampaian praktek pelaksanaan pencegahan penularan penyakit COVID-19 di masjid atau di area-area jamaah. Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.